Syarat menghamba kepada Allah yang kedua, Imam Ghazali katakan rahmatullah alaih, adalah ubudah. Apa? Ubudah. Yang pertama ibadah, yang kedua ubudah. Apa itu ubudah? Selalu ridho terhadap Allah, selalu suka dengan perilaku Allah terhadap kita, selalu senang dengan takdir-takdir Allah, nggak pernah protes, nggak pernah ngeluh sama takdir Allah, nggak pernah. Ini namanya ubudah. Kalau hanya ibadah saja, tidak ada ubudah, bahaya. Hati-hati. Kalau hanya ibadah saja tanpa ubudah, bahaya. Kita nih ibadah berdoa kepada Allah, berdoa puluhan tahun, berdoa pengen jadi orang kaya misalnya. Udah puluhan tahun nggak kaya. Akhirnya dia jenuh, akhirnya dia protes sama Allah. Ya Allah, apakah engkau tidak sayang kepadaku? Ya Allah, apakah engkau itu tidak adil? Akhlak yang sangat buruk di hadapan Allah, betul nggak? Protes, mempertanyakan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya berdoa puluhan tahun, sholat, ibadah, baca waqiah, ini itu dilakuin, betul. Tapi begini-begini aja, sedangkan saudara saya sholat enggak, ibadah enggak, ngaji enggak, kok kan jadi kaya begitu? Betul. Protes jadinya sama Allah kalau enggak ada ubudahnya. Ubudah itu rela ridho terhadap Allah. Semua yang dilakukan Allah kepada kita, kitanya rela, kitanya ridho, kitanya menerima. Itu ubudah namanya. Ini syarat menjalankan amal syahadat tauhid namanya. Ya, jadi kita baru dikatakan hamba Allah kalau ada batas minimal yang kita lakukan dua, ibadah dan ubudah. Ibadah, aktivitas yang mendatangkan ridho Allah, dimulai dengan basmalah dan niat karena Allah. Ubudah, sikap hati yang selalu ridho terhadap Allah. Tapi ada makhluk Allah yang namanya manusia, golongannya istimewa. Dia bukan cuma ibadah sama ubudah. Ada yang istimewa di hadapan Allah, ditambahnya ubudiyah. Ibadah, ubudah, ubudiyah yang ketiga. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu sikap hati mau siap rela berkorban di dalam beribadah kepada Allah karena Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah sholat subuh itu butuh pengorbanan, betul nggak? Pagi ngantuk-ngantuknya tetap dipaksa bangun, mandi, kemudian berwudu, jalan lagi kemana? Ke Masjid Al-Iman. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, ubudiyah itu sikap hati mau siap rela berkorban di dalam setiap ibadah karena Allah. Ya. Walaupun itu dia mengalami macam-macam ketidakenakan, dia hatinya ngomong di hadapan Allah, saya ridho, saya rela. Kalau saya ridho, ubudah. Kalau saya rela berkorban, artinya ubudiyah. Ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, banyak itu sikap ubudiyahnya. Sikap mau siap rela berkorban kepada Allah. Yang paling besar mengorbankan anak-anaknya sendiri. Pak, Bu, mendingan mana? Kalau disuruh pilih, ibu-ibu disuruh
memilih mengorbankan anaknya atau diri sendiri untuk dikorbankan di hadapan Allah? Pilih mana? Ini ada pistol tuh, dikasih depan ibu. Yang mau berkorban kamu apa anakmu? Kamu tembak anakmu atau kamu tembak dirimu sendiri? Pilih yang mana? Berat ya. Kalau kita hidupnya udah lumayan lama, betul nggak? Saya aja deh, anak saya masih bisa melanjutkan hidupnya. Pilihan tuh itu kebanyakan karena anak yang sudah ditunggu lama, Nabi Ismail itu disuruh dikorbankan, jadi 2 kali lipat. Kalau untuk mengorbankan dirinya sendiri sih nggak masalah. Tapi ini anak yang sudah ditunggu lama, malah disuruh dikorbankan. Nah, itu bentuk ubudiyah tuh luar biasa. Rela berkorban di dalam ibadah. Nggak apa-apa ya Allah, ngaji di Al-Iman, walaupun subuh-subuh sambil nundutan, sambil ngantuk, sambil badan pada pegel, nggak apa-apa ya Allah. Mau siap rela berkorban di dalam beribadah kepada Allah, itu namanya ubudiyah. Ada yang super istimewa. Manusia itu, hamba Allah itu ada yang super istimewa. Selain ibadah, ubudiyah, yang super istimewa ditambahkan satu. Abudah. Ibadah, ubudiyah, abudah. Apa tuh abudah? Menghilangkan dan menenggelamkan keakuan yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru betul syahadat tauhid. Hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih banyak nggak sadar, seringkali menuhankan selain Allah, menuhankan surah Al-Waqi'ah, menuhankan surah Al-Mulk, menuhankan doa-doa, menuhankan zikir-zikir, menuhankan kebiasaan, menuhankan keinginan sendiri, menuhankan pikiran logika sendiri, menuhankan jabatan, menuhankan popularitas, wah banyak. Tapi kita nggak sadar, sudah menuhankan itu tuh nggak sadar. Coba nih, jawab yang jujur. Bapak-bapak hadirin sekalian, misalnya ditaruh di satu tempat, nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa duit, kira-kira keder nggak? Bingung nggak? Halo? Bingung. Kenapa bingung? Kan ada Allah. Allah yang maha memberikan anugerah rezeki, Allah yang Rabbul Alamin, mengawasi, mengurusi, mengayomi, mengajari, ada Allah. Ditaruh nih Bapak di satu tempat yang antah berantah, bahasanya aja beda. Taruhlah Bapak taruh di negara Belanda, nggak bisa bahasa Belanda, nggak punya uang, nggak ada HP. Halo? Ya. Sekarang jangankan nggak ada uang, nggak ada HP, kuotanya habis saja, malam-malam dia bisa keluar. Betul? Nyari kuota. Ini kan secara tidak langsung dia bisa gundah gulana hatinya kalau nggak ada HP. Kalau nggak ngelihat HP seharian, wah udah pusing. Nuhanin HP. Kenapa kamu bisa berhasil? Tahu nggak? Amalan saya itu baca Waqi'ah subuh, baca 3 kali, balik Waqi'ah. Asar saya baca lagi 3 lagi. Karena Waqi'ah, hati-hati. Karena Waqi'ah saya jadi kaya begini. Siapa yang dia tuhankan? Waqi'ah, bukan Allah. Paham ya?
Nggak sadar kita tuh begitu menuhankan selain Allah tuh nggak sadar. Maka bentuk pengamalan syahadat tauhid hanya menuhankan Allah, yang disebut menuhankan dan menyembah Allah ibadah ubudah. Ya, minimal itu. Yang istimewa tambah ubudiyah, super istimewa tambah lagi abudah. Karena hamba Allah bertingkat-tingkat derajatnya di hadapan Allah. Di kulli darajatin mimma amilu, bagi tiap-tiap manusia ada derajat dari apa yang diamalkan oleh mereka. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, mengamalkan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengamalkannya? Mengamalkannya syahadat Rasul itu dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sikap, perilaku, akhlak kehidupan sehari-hari dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya syahadat Rasul, pengamalannya itu bukan mencontoh Nabi, bukan mencontoh Nabi, bukan. Tapi ittiba'ur Rasul, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mencontoh, bukan. Hati-hati. Kalau mencontoh saja, nanti dikit-dikit yang keluar, contohnya mana, Nabi nggak ngelakuin itu. Nah, gitu. Kok kamu tahlilan, kok kamu zikir bareng-bareng di masjid, kok kamu bikin yasinan, kok kamu bikin 3 harian, 7 harian, kok kamu bikin haul, kok kamu bikin maulid? Mana contohnya dari Nabi? Kalau syahadat Rasul itu diartikan mencontoh Nabi, nantinya begitu. Maka karena nggak ada contohnya dari Nabi, betul? Maka yang disebut syahadatul Rasul adalah ittiba'ur Rasul. Dasarnya mana? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, katakan wahai Nabi besar Muhammad SAW, kepada banyaknya manusia katakan, kalau kamu ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku. Nah, ittiba' itu bukan cuma mencontoh, tapi mengikuti Rasul SAW dari akhlak, sikap, perilaku, kehidupan sehari-hari, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran wal Hadis. Ya. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah sholat sunnah wudhu awalnya, nggak pernah. Sholat sunnah wudhu tuh enggak. Ya. Tapi lagi tahajud, Allah berikan ru'yah, penglihatan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sendalnya Sayyidina Bilal itu kelihatan lagi di surga Firdaus. Terumpahnya Sayyidina Bilal bin Rabah ada di surga Firdaus lagi jalan-jalan. Orangnya masih hidup di dunia, Sayyidina Bilalnya masih ada. Nah, ketika salat subuh, selesai salat subuh, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil, ya Bilal, labbaika ya Rasulullah. Ada apa duhai baginda Rasul? Tadi malam tuh saya ngedengar dan saya ngelihat sendal kamu tuh lagi jalan-jalan di surga Firdaus. Apa amalan istimewamu di dalam Islam sehingga mendapatkan derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, saya tidak pernah mengamalkan amalan istimewa apapun dalam Islam. Hanya saja setiap saya selesai wudhu, saya sholat sunnah wudhu. Nabinya nyontohin enggak? Enggak. Itu yang bikin siapa? Sayyidina Bilal. Ya.
tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW, maka jadinya sunnah juga. Paham? Jadi sunnah juga, karena tasdiqur Rasul sunnah. Pembenaran dari Rasulullah SAW itu adalah sunnah. Ya, kita disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kenapa ada jamaahnya? Siapa sih jamaah itu? Maksudnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum wafat, itu khutbah, ya, adzannya cuma sekali, Pak. Jumatan adzannya berapa kali? Sekali. Tapi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, musliminnya sudah banyak, akhirnya dibuat adzannya 2 kali. Siapa yang mengawali? Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena banyak orang yang masih pada sibuk di pasar. Kalau adzannya cuma sekali, khawatir nggak kedengeran, yang pertama. Yang kedua, belum tentu udah adzan dia mau cepat-cepat datang. Makanya adzannya dua kali. Ya. Dan itu menjadi sunnah karena tasdiqur Rasul was sunnah. Pembenaran dari Rasul SAW adalah sunnah. Ya. Nah, bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW itu bukan cuma dari sisi syariatnya saja. Coba sisi syariat itu contohnya bagaimana? Bu, labbaik, Bu. Ya, kalau ibu-ibu baca suratul Fatihah, menurut ilmu tajwid, menurut ilmu fikih, maka tasydid di dalam surat Al-Fatihah nggak boleh kurang dari 14. Tasydidnya, tahu tasydid syiddah yang angka 3 kebalik itu, yang ada di dalam surah Al-Fatihah, itu 14 semua harus dibaca. Nggak boleh nggak dibaca. Contoh, bismillah pada lam lafaz jalalah, lafaz Allah. Ya. Terus ar-Rahman, ar-Rahim, ra, alhamdulillah. Ya. Itu tasydidnya harus kebaca semua. Bahkan Imam Nawawi berkata, ketika orang kepeleset di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada tasydidnya, batal sholatnya. Itu ngikutin baru secara syariat tuh.